金羽毛小鸭鸭，水温刚刚好。泼泼水来搓泡泡，今天真是美妙。大声唱歌扭扭腰，我爱洗洗澡。Om Swastiastu. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait materi manajemen kinerja dan penilaian prestasi kinerja. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tiara Maharani Wijaya dengan NIM 2317041148. Baik, perkenalkan nama saya Eka Dharma Sastra Aditya dengan NIM 23170412000. Perkenalkan, nama saya Nimade Ramausan Dewi dengan NIM 23170411773. Kinerja merupakan hal terpenting menjadi perhatian semua organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta, karena kinerja yang baik dapat meningkatkan kepuasan baik shareholder maupun stakeholder organisasi tersebut. Kinerja merupakan suatu pencapaian persyaratan pekerjaan tertentu yang akhirnya secara langsung dapat tercermin dari keluaran yang dihasilkan. Secara etimologis, kata kinerja dapat disamakan artinya dengan kata performance yang berasal dari bahasa Inggris. Performance atau kinerja pada umumnya diberikan batasan sebagai kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Menurut Prawiro Sentono tahun 1999, performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral maupun etika. Kinerja individu memiliki hubungan dengan kepuasan kinerja karyawan dan tingkat imbalan yang diberikan. Juga dipengaruhi oleh kemampuan dan sifat-sifat individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu adalah yang pertama, dorongan. Setiap individu melakukan kegiatan yang didorong oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Lalu yang kedua yaitu kemampuan. Setiap individu memiliki keahlian yang berbeda, sehingga kinerja dari setiap orangnya akan berbeda-beda. Lalu yang ketiga yaitu ada kebutuhan. Kebutuhan individu akan mempengaruhi kinerja seorang pegawai yang meliputi kebutuhan hidup terutama gaji. Lalu yang keempat yaitu harapan mengenai imbalan. Melakukan suatu kegiatan akan menimbulkan harapan untuk mendapatkan gaji, sehingga akan meningkatkan kinerja dari seorang tersebut. Lalu yang kelima ada imbalan internal, yang keenam ada imbalan eksternal, dan yang terakhir yaitu ada persepsi terhadap tingkat imbalan dan kepuasan kinerja. Terdapat sejumlah tujuan yang biasanya dapat dicapai oleh sebuah organisasi atau perusahaan dengan menerapkan sistem manajemen kinerja, yaitu yang pertama, meningkatkan prestasi kerja karyawan. Karyawan bersama atasan masing-masing dapat menetapkan sasaran kerja dan standar prestasi kerja yang harus dicapai dan dengan menilai hasil-hasil yang sebenarnya dicapai pada akhir kurun waktu yang akan ditetapkan. Lalu yang kedua yaitu peningkatan yang terjadi pada prestasi karyawan secara perorangan. Peningkatan produktivitas sumber daya manusia secara keseluruhan diusahakan dicapai melalui peningkatan prestasi kerja karyawan secara individu atau perorangan. Lalu yang ketiga yaitu merangsang minat dalam pengembangan pribadi dengan tujuan meningkatkan hasil karya dan prestasi pribadi dengan cara memberikan umpan balik pada mereka tentang prestasi yang telah dicapai. Lalu yang keempat yaitu membantu perusahaan untuk dapat menyusun program pengembangan pelatihan karyawan. Pada gilirannya, usaha ini akan membantu perusahaan untuk mempunyai pasokan tenaga yang cakep dan terampil bagi perusahaan di masa mendatang. Lalu yang kelima yaitu menyediakan alat dan sarana untuk membandingkan prestasi pegawai dengan tingkat gaji atau imbalan sebagai bagian dari kebijakan sistem imbalan yang baik. Lalu yang keenam yaitu memberikan kesempatan pada pegawai untuk mengeluarkan perasaannya tentang pekerjaan. Dengan demikian, jalur komunikasi dan dialog akan terbuka dan diharapkan bahwa proses penilaian prestasi kerja akan mengeratkan hubungan antara atasan dan bawahan. Nah, materi berikutnya adalah konsep penilaian kinerja.
Penilaian atau pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam perusahaan. Selain digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan, pengukuran kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan sistem imbalan dalam perusahaan. Misalnya untuk menentukan tingkat gaji karyawan maupun reward yang layak. Nah, pihak manajemen juga dapat menggunakan pengukuran kinerja perusahaan sebagai alat untuk mengevaluasi pada periode yang lalu. Berdasarkan beberapa definisi yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan elemen pokok suatu pengukuran kinerja antara lain ada 4. Yang pertama, menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. Tujuan adalah pernyataan secara umum tentang apa yang ingin dicapai organisasi. Sasaran merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batasan waktu yang jelas. Strategi adalah cara atau teknik yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Ketiga hal tersebut ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi organisasi. Berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi tersebut, selanjutnya dapat ditentukan indikator dan ukuran kinerja secara tepat. Stop it. Get some help. Lalu yang kedua ada merumuskan indikator dan ukuran kinerja. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu pada hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. Nah, indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi. Indikator kinerja dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama dan indikator kinerja kunci. Faktor keberhasilan utama adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Area ini menggambarkan preferensi manajerial dengan memperhatikan variabel-variabel kunci finansial dan non-finansial pada kondisi waktu tertentu. Faktor keberhasilan utama ini harus secara konsisten mengikuti perubahan yang terjadi dalam organisasi. Sedangkan indikator kinerja kunci merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci, baik bersifat finansial maupun non-finansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Indikator ini dapat digunakan untuk manajer dalam mendeteksi dan memonitor capaian kinerja. Lalu yang ketiga ada mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. Jika kita sudah mempunyai indikator dan ukuran kinerja yang jelas, maka pengukuran kinerja bisa diimplementasikan. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Analisis hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja ini menghasilkan 3 hal, yaitu penyimpangan positif, penyimpangan negatif, dan penyimpangan nol. Penyimpangan positif ini berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai serta melampaui indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Penyimpanan negatif berarti pelaksanaan kegiatan belum berhasil mencapai indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Sedangkan penyimpangan nol berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai atau sama dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Lalu keempat ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. Capaian kinerja organisasi dapat dinilai dengan skala pengukuran tertentu. Informasi capaian kinerja dapat dijadikan feedback dan reward punishment, penilaian kemajuan organisasi, dan dasar peningkatan kualitas, pengambilan keputusan, dan akuntabilitas.
Manajemen kinerja memiliki keuntungan bagi berbagai pihak, baik itu bagi manajer, karyawan, maupun bagi perusahaan. Agar keuntungan tersebut dapat diperoleh bagi pihak-pihak yang dituju, maka perlu diperhatikan karakteristik dan kebutuhannya. Menurut Bacel tahun 2002, manfaat manajemen kinerja bagi karyawan yaitu yang pertama, dapat memecahkan keluhan-keluhan. Lalu yang kedua yaitu menyediakan forum-forum terjadwal untuk mendiskusikan peningkatan kinerja sehingga para pegawai dapat memperoleh timbal balik yang mereka butuhkan. Lalu yang ketiga yaitu membantu para pegawai untuk mengerti apa yang seharusnya mereka kerjakan dan mengapa hal itu harus dikerjakan. Lalu yang keempat yaitu memberikan kesempatan bagi para pegawai untuk mengenali kemampuan baru dan mengembangkan keahlian mereka dengan mengenali rintangan-rintangan peningkatan kinerja. Lalu materi selanjutnya ada metode penilaian kinerja. Nah, menurut Mondi dan Noe tahun 2005 ada 7 metode penilaian kinerja. Nah, yang pertama ada rating scales. Menilai kinerja pegawai dengan menggunakan skala untuk mengukur faktor-faktor kinerja. Misalnya dalam mengukur tingkat inisiatif dan tanggung jawab pegawai. Nah, skala yang digunakan ini adalah 1 sampai 5, yang mana 1 adalah yang terburuk dan 5 adalah yang terbaik. Jika tingkat inisiatif dan tanggung jawab pegawai tersebut biasa saja, maka ia diberikan nilai 3 atau 4. Begitu juga dengan seterusnya untuk menilai faktor-faktor kinerja lainnya. Lalu yang kedua adalah critical incidents. Evaluator mencatat mengenai apa saja perilaku atau pencapaian yang terbaik dan terburuk. Dalam metode ini, penilai harus menyimpan catatan tertulis tentang tindakan-tindakan atau perilaku kerja yang sangat positif dan perilaku kerja yang sangat negatif selama periode penilaian. Lalu ketiga ada esai. Evaluator menulis deskripsi mengenai kekuatan dan kelemahan karyawan, kinerja pada masa lalu, potensi dan memberikan saran-saran untuk pengembangan pekerja tersebut. Metode ini cenderung lebih memusatkan perhatian pada perilaku ekstrim dalam tugas-tugas karyawan daripada pekerjaan atau kinerja rutin yang telah mereka lakukan dari hari ke hari. Penilaian seperti ini sangat bergantung pada kemampuan menulis seorang penilai. Yang keempat adalah work standard. Metode ini membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Standar mencerminkan pengeluaran normal dari seorang pekerja yang berprestasi rata-rata yang bekerja dengan kecepatan atau de kondisi normal. Agar standar ini dianggap objektif, para pekerja harus memahami secara jelas bagaimana standar yang telah ditetapkan. Lalu yang kelima ada ranking. Penilai menempatkan seluruh pekerja dalam satu kelompok sesuai dengan peringkat yang telah disusun berdasarkan kinerja secara keseluruhan. Contohnya, pekerja terbaik dalam satu bagian diberi peringkat paling tinggi, dan pekerja yang paling buruk prestasinya diletakkan di peringkat yang paling bawah. Kesulitan terjadi bila pekerja menunjukkan prestasi yang hampir sama atau sebanding. Lalu yang keenam ada fortune distribution. Penilai harus memasukkan individu dari kelompok kerja dalam sejumlah kategori yang serupa dengan sebuah distribusi frekuensi normal. Contohnya, para pekerja yang termasuk ke 10 dalam 10% terbaik ditempatkan ke dalam kategori tertinggi, 20% terbaik sesudahnya ke dalam kategori berikutnya, lalu 40% berikutnya ke dalam kategori menengah, 20% sesudah ke dalam kategori berikutnya, dan 10% sisanya ke dalam kategori terendah. Bila sebuah departemen memiliki pekerja yang semuanya berprestasi istimewa, atasan dipaksa untuk memutuskan siapa yang harus dimasukkan ke dalam kategori yang lebih rendah. Yang ketujuh
adalah BARS. Evaluator menilai pegawai berdasarkan beberapa jenis perilaku kerja yang mencerminkan dimensi kinerja dan membuat skalanya. Misalnya pada penilaian pelayanan pelanggan. Bila pegawai bagian pelayanan pelanggan tidak menerima tip dari pelanggan, ia diberi skala 4 yang berarti kinerjanya lumayan. Bila pegawai itu membantu pelanggan yang kesulitan atau kebingungan, ia akan diberi skala 7 yang berarti kinerjanya memuaskan, dan begitu juga seterusnya. Metode ini mendeskripsikan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tingkat kinerja yang diharapkan. Penilaian kinerja dan kinerja memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Penilaian kinerja adalah proses evaluasi kinerja karyawan berdasarkan standar yang ditetapkan. Hasil dari penilaian ini dapat mempengaruhi kinerja karyawan di masa mendatang. Jika penilaian kinerja baik, karyawan dapat termotivasi untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja mereka. Sebaliknya, penilaian kinerja yang kurang baik bisa menjadi indikator bagi karyawan untuk memperbaiki kinerja mereka. Namun, penilaian kinerja harus dilakukan secara adil dan objektif, mempertimbangkan semua aspek pekerjaan karyawan, bukan hanya hasil akhirnya saja. Dengan demikian, penilaian kinerja bisa menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kinerja karyawan secara keseluruhan. Kinerja merupakan suatu pencapaian persyaratan pekerjaan tertentu yang akhirnya secara langsung dapat tercermin dari keluaran yang dihasilkan. Performance atau kinerja pada umumnya diberi batasan sebagai kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Kinerja dalam fungsinya memiliki hubungan dengan kepuasan kerja karyawan dan tingkat imbalan yang diberikan, juga dipengaruhi oleh kemampuan dan sifat-sifat individu. Terdapat sejumlah tujuan yang biasanya dapat dicapai oleh sebuah organisasi atau perusahaan dengan menerapkan sistem manajemen kinerja. Jika penilaian kinerja baik, karyawan dapat merasa termotivasi untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja mereka. Sebaliknya, jika penilaian kinerja yang kurang baik bisa menjadi indikator bagi karyawan untuk memperbaiki kinerja mereka. Penilaian atau pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam perusahaan. Selain digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan, pengukuran kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan sistem imbalan dalam perusahaan. Oh my God! Wow! Nah, itu tadi video pemaparan yang telah kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan jika ada kritik dan saran, mohon disampaikan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kami tutup dengan parang Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Oh, okay. Tapi bohong. Baik, perkenalkan nama saya Eka Dara. Perkenalkan, nama saya Nimade Rabosundi. Om Santi, Santi, Santi Om. Santi, Santi Om.
Channel.